Biar Engkau Tuhan Roh Kudus yang mengajari setiap kami siang hari ini. Biar roh hikmat, biar roh wahyu mengalir buat setiap kami. Roh pengertian yang daripadamu, itu yang menuntun kami di dalam seluruh kebenaran. Bukankah Engkau yang kami kenal sebagai Parakletos, penolong yang sepadan, penolong yang sama seperti Kristus sendiri. Biar siang hari ini ajari kami anak-anak-Mu Tuhan. Umat yang Kau cintai, umat yang Kau kasih, umat yang Kau tebus dengan darah Yesus yang begitu ajaib. Umat yang Kau dudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Umat yang Kau mahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Siang hari ini, singkapkan mata rohani setiap kami. Singkapkan seluruh indera rohani kami untuk kami melihat kemuliaan dari kuasa firman-Mu. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Berbicara Tuhan, Engkau yang mampu mengajari setiap kami. Ambil alih sepenuhnya Tuhan Roh Kudus. Semuanya ada di dalam kendali-Mu. Terima kasih buat siang hari ini. Engkau yang selalu memikirkan yang baik tentang kami. Tak pernah sedikit pun Engkau memikirkan yang buruk. Karena Engkau mencintai kami. Karena Engkau mengasihi kami. Karena kami berharga di hadapan-Mu. Karena kami mulia di dalam pandangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Saya mau ucapkan selamat siang buat setiap teman-teman yang ada di onsite di GSG Building ataupun yang ada di online, baik itu di YouTube ataupun di Facebook. Saya ucapkan selamat bergabung. Kak, ini yang lainnya kemana Kak? Mungkin sudah bertanya. Kurang lebih ada 160-an itu ada di Kaliurang. Mereka sedang mengikuti Life Transformation Camp LTC. Buat rekan-rekan yang belum pernah mengikuti LTC, saya mengajak untuk berikutnya. Sudah bisa mengalami hal yang ajaib. Sejak sesi pertama tadi malam, hal yang luar biasa itu terjadi. Itu bukan pekerjaan manusia, sudah pasti. Itu bukan karena kehebatan yang menyampaikan firman, itu juga sudah pasti. Tetapi kita percaya itu kerja Tuhan, kerja Roh Allah yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa. Yang percaya katakan amin. Minggu depan saudara akan mendengarkan kisah-kisah yang ajaib. Bagaimana Tuhan menjamah, bagaimana Tuhan memulihkan, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup satu demi satu. Dan kalau saudara ada di dalam komunitas sel, saudara juga akan mendengarkan kisah-kisah yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mengunjungi setiap kita. Bahwa Tuhan masih bekerja buat hidup setiap kita. Amin. Pagi hari ini sebenarnya orang mengatakan hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. 10 hari setelah kenaikan Yesus. Ada yang namanya Pentakosta dan itu ada di Kisah Para Rasul. Bagaimana pada waktu itu karena janji Bapa, maka Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menanti janji Bapa, yaitu menanti di upper room atau di loteng Yerusalem. Dan mereka menanti kurang lebih ada 120 orang di sana. Dan singkat cerita, apa yang Tuhan janjikan itu digenapkan di dalam kehidupan mereka dan terus berlanjut sampai hari ini. Kerja Roh Kudus begitu ajaib. Dan hari itu ada sebuah karya yang ajaib di mana orang-orang yang berkumpul sebanyak 120 orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu kali pertama peristiwa itu terjadi. Dan selanjutnya kalau saudara baca, karena hari-hari ini kita sedang membaca Kisah Para Rasul, saudara akan menemukan bagaimana karya Roh Kudus itu benar-benar kental di dalam kehidupan gereja mula-mula. Nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, pagi hari ini sebegitu pentingnya Roh Kudus bagi pertumbuhan rohani para rasul
Itu sebabnya pagi hari ini atau siang hari ini setiap saudara dan saya mesti mengerti kebenarannya. Karena kalau setiap saudara dan saya mengerti kebenarannya, maka setiap saudara akan memiliki rema dan saudara akan hidup bergaul bersama dengan Roh Tuhan yang ajaib. Dan Roh Kudus akan menolong bukan cuma di dalam urusan pelayanan, bukan cuma di dalam urusan khotbah, bukan cuma di dalam urusan memilih lagu untuk ibadah, bukan cuma membantu kita di dalam urusan memilih lagu di dalam komunitas sel atau mempersiapkan khotbah di dalam komunitas sel ataupun pada waktu kita membina jiwa-jiwa, bukan cuma itu. Tetapi saya percaya dan Alkitab membuktikan bahwa kerja Roh Kudus itu bisa di semua bagian-bagian hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Dan dia rela hati untuk menolong setiap kita. Mari kita lihat kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama. Ini yang melandasi, ini yang memberikan landasan betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam kehidupan setiap kita. Kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, kata firman. Berapa banyak yang hari-hari ini gelisah? Kak, usiaku sudah mendekati 3. Kok aku belum mendapatkan pasangan hidup? Dengarkan kebenaran firman ini, temukan janjinya, dan saudara akan lihat keajaiban Tuhan. Amin. Kak, bagaimana dengan urusan skripsiku? Ketemu dosen aja susah sekali. Dengarkan kebenaran ini, maka saudara akan mendapatkan, menemukan seorang penolong yang akan menolong setiap saudara. Sehingga dosen-dosen saudara itu menjadi dosen-dosen yang luar biasa buat setiap saudara. Kak, aku gelisah. Ini sudah tanggal 5, kok kiriman dari orang tuaku belum datang? Biarlah terus dengarkan kebenaran firman ini. Karena penghiburan dan firman iman itu akan menguatkan setiap saudara. Yang percaya katakan amin. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Landasan pertama, kenapa Tuhan rindu memberikan Parakletos atau Roh Kudus atau penolong itu buat setiap kita. Karena hari-hari itu murid-muridnya gentar, murid-muridnya gelisah. Karena mau ditinggal oleh Yesus. Karena itulah Yesus mesti make sure, mesti pastikan kepada para murid. Kamu tidak akan sendiri, kamu tidak akan menjadi yatim piatu, karena itu jangan gelisah. Kamu tidak perlu takut dan kamu tidak perlu gamang dan kamu tidak perlu gentar menghadapi pelayanan yang nantinya aku percayakan kepadamu. Bahkan kamu tidak perlu khawatir buat penghidupan ke depannya yang aku akan berikan kepadamu. Dan itu yang menjadi landasan kenapa Yesus memberikan penolong. Dikatakan penolong yang lain. Karena selama mereka hidup, mereka ditolong oleh Yesus. Di dalam pertumbuhan rohaninya, pada waktu mereka punya konflik satu sama lain, ditolong oleh Yesus, didampingi oleh Yesus, disertai oleh Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan para murid. Amin. Tetapi ayat ini dikatakan bahwa jangan gelisah hatimu. Kenapa? Karena mereka gentar, Yesus meninggalkan kami, Yesus akan pulang ke rumah Bapa, lalu bagaimana dengan kami? Apakah kami bisa menjalani seperti yang Yesus jalani? Apakah kami bisa menyelesaikan semua destiny yang Tuhan berikan kepada kami? Itu landasan yang pertama. Kenapa Yesus mau memberikan Roh Kudus? Yang kedua adalah Yohanes 14 ayat 12.
Dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Alasan berikutnya kenapa Yesus mau memberikan penolong yang sepadan. Penolong atau parakletos itu adalah karena ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan mau berikan kepada hidup setiap kita. Hari-hari ini saudara dan saya ada di dalam sebuah pekerjaan yang besar. Saya kasih contoh satu saja. Berapa banyak saudara yang punya akun Instagram? Gak usah malu, tidak dosa saudaraku. Kalau mau follow akun Instagram saya Budi Abdi Patra. Ya kan, cari saja Budi Abdi Patra. Saudara akan ketemu. Berapa banyak? Ya kan. Saya mau tanya, Nelson berapa followernya Instagram? Kalau TikTok itu awesome lah dia. 1.000. Kalau TikTok berapa? 1.000? Nggak mungkin. Ya kan, berapa ratus ribu? 80.000. Saudara, zaman Yesus tidak pernah menghadapi yang namanya TikTok. Betul ya? Benar tidak? Nggak ada loh. Zaman Yesus tidak pernah dia menghadapi yang namanya Instagram. Nelson aja nih buat contoh. Dia TikTok 90.000 saudara. Yesus khotbah maksimal 5.000. Karena tidak ada sound system. Ya kan? Kenapa Roh Kudus diberikan? Kenapa Roh Kudus diberikan kepada setiap kita untuk menolong setiap kita? Karena ada pekerjaan yang lebih besar dari apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Dia khotbah maksimal 5.000. Nelson sekali buat postingan 1 menit. Dia menggembalakan 90.000. Saudara nggak ngomong itu ajaib? Itu ajaib saudaraku. Iya kan? Tinggal Nelson mendoakan karena itu jemaat Nelson Indonesia. Loh ya kan? 1.000 Instagramnya dia, itu jemaatnya dia. Karena semua orang yang memfollow dia kadang-kala memberikan likes, kadang-kala memberikan amin, kadang-kala memberikan emoticon, kadang-kala save. Kenapa kok Roh Kudus bekerja dan diberikan kepada setiap kita? Karena ada pekerjaan besar yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Dalam urusan media sosial saja, itu ajaib saudara. Nelson menggembalakan 91.000. Bayangkan kalau dia duduk. Dia katakan, Roh Kudus, aku gak bisa pergi kemana-mana. Menjauhi rohmu, biarlah 91.000 orang ini juga mengalami kebenaran yang sama. Tidak bisa hidup tanpa roh Tuhan. Tiba-tiba lawatan terjadi, 91.000 orang-orang di belahan bumi yang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Febri berapa Instagramnya? Followernya 2.000. 1.700. 700. Lumayan. Jemaatmu 700. Jemaat Febri Indonesia. Saudara, itu kesempatan buat kita to share the gospel. Untuk membagikan kebaikan Tuhan. Jangan cuma membagikan galau kita, gelisah kita, gamang kita. Tetapi biarlah dunia mendengar bahwa ada Yesus yang sungguh amat baik, yang menebus saudara dan saya. Yang mati 2000 tahun yang lalu, bukan cuma mati tapi bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Amin. Mungkin kita katakan, Kak, kalau punya aku cuma 500, lumayan saudaraku. Saudara mengembalakan 500.
Ada pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Karena itulah Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya mampu, punya capable, melakukan semua kehendak Allah pada zaman kita. Kita gak menggunakan kekuatan kita, tetapi ada pribadi yang disebut Parakletos, itu yang menolong setiap kita. Mari kita lanjutkan. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 15, 16 dan 17. Yesus menjanjikan penghibur. Saya mau saudaraku, pribadi Roh Kudus ini benar-benar menjadi sahabat buat setiap saudara. Saya suka dengan pujian ini, saya udah minta sejak minggu yang lalu. Dari depannya. Itu kan bagus banget. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Wih, luar biasa sekali. Dan kau dekat. Luar biasa ya. Saudara, kita punya sahabat yang begitu luar biasa. Kita punya sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita. Pada waktu dia janjikan murid-muridnya bahwa akan ada penghibur. Murid-muridnya gelisah, tetapi akhirnya tidak gelisah. Karena dia temu dengan Parakletos. Berapa banyak yang rindu menjadikan Roh Kudus sahabat dan dekat dengan kita. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu menuruti segala perintahku. Karena itu aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain supaya menyertai kita selama-lamanya. Arti selama-lamanya ya selama-lamanya, saudaraku. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pada waktu kita lahir baru percaya kepada Yesus, pribadi Roh Kudus ini sudah tinggal di dalam hidup kita. Amin. Dan Dia rindu untuk menyertai kita. Dan Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Inilah janji, inilah yang diminta Yesus kepada Bapa. Aku minta kepada Bapa. Aku berdoa kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu penolong yang lain. Penolong yang lain itu di dalam bahasa Yunaninya Parakletos. Parakletos itu dari dua kata, para dan kaleo. Para itu di samping, kaleo itu memanggil. Artinya adalah pribadi yang terus mendampingi kita. Arti yang pertama, seseorang yang dipanggil untuk berada di samping kita, terutama saat dibutuhkan untuk apa? Untuk menolong. Arti Parakletos yang pertama adalah seseorang yang dipanggil untuk berada di samping kita. Luar biasa ya. Terutama saat dibutuhkan untuk menolong. Parakletos itu juga memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah penolong itu sendiri. Yang kedua adalah penasehat. Yang ketiga adalah penguat. Yang keempat adalah penghibur. Yang kelima adalah juru selamat. Yang keenam adalah sekutu. Dan yang ketujuh adalah sahabat. Luar biasa ya. Nah, Tuhan rindu
menjadi penolong buat setiap saudara. Ini yang saya sebut bahwa Tuhan tidak mau hanya kita membatasi gerak Roh Kudus hanya urusan pelayanan. Tidak. Parakletos adalah seseorang yang dipanggil untuk berada bersama dengan kita, terutama saat dibutuhkan untuk menolong. Menolong dalam hal apa? Yang pertama, rata-rata saudara sedang studi kok. Saudara butuh pribadi Roh Kudus. Betul? Jangan buang pribadi Roh Kudus dari studi saudara. Izinkan karya Roh Kudus juga ada di dalam studi saudara. Hari itu saya menghadapi satu ujian yang paling menakutkan. Yang banyak orang kenal, yaitu ujian komprehensif. Ujian skripsi tidak terlalu menakutkan dibandingkan ujian komprehensif. Karena ujian komprehensif itu ujian dari semester 1 sampai semester terakhir. Dan itu mesti mengumpulkan banyak catatan, mengumpulkan banyak diktat, dan mengumpulkan banyak hal. Sehingga kita mesti menginvestasikan waktu untuk mempersiapkan diri kalau tidak mau gagal. Saya kuliah di STIE YKPN. Di zaman saya tahun 94. Pada waktu saya maju ujian komprehensif. Itu dosen-dosen UGM, dosen-dosen senior. Itu bukan dosen-dosen yang muda. Sekali kita gagal di bulan itu, kita mesti mengulang lagi di bulan berikutnya. Kita tidak serta-merta bisa mengatur jadwal ujian komprehensif. Jadi kalau 6 kali gagal berarti 6 bulan kita menunda wisuda. Dan kita mesti masuk di 3 ruangan berbeda dengan sekelompok dosen yang berbeda. Itu yang menakutkan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya terserah dosen. Betul ya? Dan itu membuat kita gentar. Saya masih ingat hari itu saya memfotokopi materi. Catatan saya tidak selengkap begitu rupa saudaraku. Saya mesti fotokopi. Dan saya fotokopi kurang lebih hampir 30 cm lah. Lumayan saudara. Zaman saya kuliah kita punya 2 tempat untuk belajar. Zaman tahun 90-an. Yang pertama adalah perpustakaan Hatta. Itu di depan gedung Wanita Tama. Itu ada di situ. Yang kedua adalah di Jalan Kolombo. Apa Bu Paulin? Santikara. Mungkin teman-teman yang UGM tahu. Santikara. Saya tidak pernah belajar di perpustakaan Hatta. Karena itu ruangannya kecil. Saya belajar di Santikara. Karena itu besar. Saya bawa diktat saya duduk. Saya lihat ratusan mahasiswa-mahasiswi sedang belajar. Saya tidak bisa belajar karena saya tidak pernah terbiasa belajar di tempat umum. Jadi saya cuma ngeliatin orang belajar. Wih, luar biasa ya. Luar biasa ya. Dan saya tidak belajar. Saya ngomong, ngapain saya di sini nih? Lebih baik saya pulang saja. Saya di kamar, saya bisa belajar. Tetapi ini kan materi banyak saudaraku. Saya baca yang di atas, yang bawah lupa. Saya baca yang bawah, yang atas lupa. Ya kemampuan terbatas kan kayak gitu. Bolak-balik kayak gitu saudara. Dan hari itu saya ngomong kepada sahabat saya. Roh Kudus, aku gak tahu. Ini ujian gimana? Yang mau keluar mana? Aku gak tahu. Tolong tuntun. Saya mau bersaksi saudara. Dia tuntun 1 bendel. Tidak banyak. 20 sampai 30 lembar. Lumayan. Kamu belajar di situ. Saya ngomong, betulkah? Belajar aja di situ. Sedikit khawatir, sedikit takut. Karena hari-hari itu saya pun terus belajar untuk mendengarkan suara Roh Kudus yang menuntun. Tetapi saya belajar. Marilah kita coba. Kenapa tidak?
Tiba saatnya kita maju ke ujian komprehensif. Cukup banyak mahasiswa yang ikut hari itu. Kurang lebih ada 20-an. Selalu kan kita tanya yang udah maju duluan. Kamu tadi ditanya apa? Enggak, saya tidak ditanya. Lalu aku ditanya, kamu kepercayaannya apa? Dia cerita. Oh berarti kamu bisa nyanyi ya? Sekarang nyanyi dong. Nyanyi lagu rohani. Lalu dia keluar. Kamu lulus gak? Ya katanya sih lulus. Saudaraku, itu semakin menambah kita gentar. Karena kita gak ngerti apa yang mau ditanyakan. Kita tanya sama ini. Suruh nyanyi. Kita tanya yang lainnya. Pertanyaannya yang tidak pernah kita pelajari. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang luar biasa. Saya maju di 3 dosen. Dan saya mau bersaksi. Dia memberikan bocoran semua soal yang akan ditanyakan oleh dosen itu. Semua pertanyaannya itu ada di sini. Apakah cheating? Kalau saya mencontek cheating. Tetapi surga berkehendak lain. Itulah yang saya maksud. Izinkan Parakletos menolong kita di dalam studi kita. Kisah berikutnya. Hari itu saya kenal dengan seorang dosen dari Ukrim. Namanya Pak Wasi. Dia dosen yang begitu ajaib, dosen yang luar biasa. Dia adalah dosen yang menemukan bagaimana memecah ombak sehingga tidak menghantam pinggiran dan pinggiran bisa hancur. Dia temukan alatnya. Tapi sebelum dia temukan alatnya, dia orang percaya dan dia orang yang takut akan Tuhan. Dia kuliah di Amerika, kalau enggak di Kanada, dia mendapatkan beasiswa di sana. Dia bikin semua formula, tetap tidak menemukan jawabannya. Malam itu, pada waktu dia tidur, Tuhan bicara lewat dia melalui mimpi. Di mimpi itu dia memasukkan rumusan tertentu. Dan tiba-tiba jadi. Dia bangun, dia coba di depan komputernya. Dia masukkan rumusan itu. Dan tiba-tiba jadi. Kekuatan manusia itu terbatas. Tetapi kita punya sahabat yang tidak terbatas. Amin. Izinkan studi saudara dimasuki oleh pribadi yang ajaib ini. Kak, saya bingung. Ngomong Roh Kudus, ajari aku dong. Kalkulus itu gimana? Walaupun saya nggak tahu kalkulus, saudara. Saya dulu punya anak binaan, pinter sekali matematikanya. Ada kan integral yang kayak gini ya, yang kayak cacing itu, betul ya? Berapa banyak yang belajar kayak cacing? Saya cacing satu aja susah. Dia cacing bisa banyak, saudara. Dan dia jago sekali. Dia orang pintar sekali. Di Riau dia nomor 1, seriau. Seluruh Riau. Nem pada waktu itu 10 untuk matematika. Tapi tetap dia katakan, aku butuh pribadi ketiga untuk mengajari aku kalkulus. Amin. Kita menghadapi dosen, menghadapi apapun, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita nggak bisa sok jagoan, oh aku bisa. Nggak bisa, saudara. Terbatas kemampuan kita. Ada pribadi yang tak terbatas. Yang diberikan untuk apa? Untuk mendampingi kita. Terutama saat dibutuhkan. Amin. Saudara, dalam urusan pekerjaan. Buat setiap saudara yang sudah bekerja, saudara membutuhkan pribadi ini untuk menolong setiap kita. Seperti Pak Wasi tadi, dia urusan pekerjaan bagaimana menemukan formula itu dan akhirnya dia patenkan di Amerika. Dan semua bangsa menggunakan punya dia. Izinkan Roh Kudus memberikan inspirasi-inspirasi yang luar biasa di dalam urusan pekerjaan kita.
Hari itu saya masih ingat, saya dengan istri saya Kak Pauline, kita ditawari sebuah bisnis. Dan kita katakan, kita nggak sedang bersama, saya tidak sedang bersama dia, dia sedang mengantar anak dan saya ada di kantor. Tiba-tiba Roh Kudus bicara, jangan, lihat nanti tahun depan. Dan singkat cerita, Tuhan selamatkan kita. Dalam urusan apapun izinkan kita ngobrol sama Tuhan. Dia kan sahabat, dia dekat sama kita. Wong dia tinggal di dalam hati kita kok. Ngapain kita diamkan dia? Berapa banyak saudara punya diary, selalu punya diary. Ada yang punya diary tiap hari nyatet, saya ngalami kayak gini, saya ngalami kayak gini. Nggak ada. Di waktu-waktu sulit saya selalu catat semua yang ada di dalam hati saya. Baik itu ketakutan, baik itu pergumulan, baik itu kegalauan, baik itu kejengkelan, baik itu kemarahan, baik itu apapun. Saya ngomong. Semuanya saya tumpahkan di diary saya. Tapi saya tidak pernah berhenti di situ. Saya selalu berpaling kepada satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Saya selalu tanya kayak gini, kalau engkau jadi aku, bagaimana responku mesti menghadapi masa yang seperti ini? Bagaimana caranya untuk aku bisa berkemenangan? Tapi acap kali anak-anak Tuhan, dia tumpahkan semua kegalauan, kemarahan, kejengkelan, ketakutannya di media sosial. Dia tidak pernah bertanya kepada satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Sehingga dia tidak pernah mendapatkan jawaban dan tidak pernah mendapatkan pertolongan. Teman muda, ini waktunya ubah hidup setiap kita. Izinkan pribadi Trinitas itu masuk di dalam hidup setiap kita. Di dalam kehidupan keseharian kita. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam tataran yang paling real. Amin. Tuhan tahu saudara galau. Tuhan tahu saudara gelisah. Tuhan tahu saudara takut. Tuhan tahu saudara khawatir. Dan Tuhan tahu juga saya takut, saya khawatir dan saya gelisah. Karena itu dia pengen memberikan kekuatan buat kita dengan suaranya yang lembut. Amin. Amin. Dia rindu menolong. Kalau saudara tidak berikan kesempatan untuk dia menolong, bagaimana bisa menolong? Amin. Berikan ruang buat dia lebih luas. Dalam urusan apalagi dalam urusan pasangan hidup. Usia pernikahan saya 20 tahun. Ajaib. Wah, ajaib saudaraku. Ajaib saudaraku. Istri yang Tuhan berikan buat saya. Hari itu saya lulus kuliah. Dan saya tanya sama Tuhan. Roh Kudus, aku sudah lulus. Nathan sudah lulus. Febri hampir lulus. Belajar tanya, bukan lihat. Beda. Putri beda ya? Antara tanya sama lihat beda atau sama? Beda. Lihat silahkan mau lihat. Ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak dosa. Tetapi kita mesti belajar tanya. Saya tanya saudara. Aku udah lulus nih. Bagaimana? Kamu berjanji memberikan pasangan hidup. Aku mau percaya. Saya tanya siapa pasangan hidup saya. Hari itu tidak ada suara apapun. Hari itu tidak ada tanda apapun. Saya lakukan aktivitas. Saya tetap mengajar di YKPN. Pada waktu saya pulang dari kampus YKPN, saya masih ingat pakai mobil merah saya.
mobil hadiah dari papi saya. Itu mobil ajaib itu ya. Kecil tapi bandel gitu ya. Saya suka sekali mobil itu. Saya pulang, saya parkir di sekretariat gereja. Saudara, pelayanan saya dulu adalah mengantar surat. Ya, pengantar surat, the postman. Karena banyak gereja jaringan yang membutuhkan diantar surat ke mereka. Dan hari itu saya mau mengantar surat. Pada waktu saya turun dari mobil, saya masuk ke sekretariat melalui pintu dapur. Tiba-tiba di situ ada sekelompok wanita sedang berkomunitas sel pemuridan. Dan tiba-tiba Roh Kudus bicara, itu calon istri kamu. Ya, itulah Kak Pauline. 7 tahun proses pengujian. Karena kita percaya bahwa itu dari Tuhan. Saudara, kalau sudah percaya bahwa segala sesuatu dari Tuhan, saudara mesti percaya bahwa ada ujian. Amin. Amin. Bagaimana caranya menguji emas murni? Panaskan dong dalam api. Nanti akan ketahuan ada besinya tidak, ada nikelnya tidak. Karena yang murni akan taruh di bawah, yang tidak murni akan di atas. Sama. 7 tahun akhirnya saya tinggal kuliah di Australia. Dan tetap tidak kemana-mana. Kak, kok kakak berani? Nanti kalau diambil orang gimana? Ambil orang, haleluya, puji Tuhan. Berarti Tuhan akan bangun wanita yang lain. Amin. Tapi ternyata tidak. Dari situlah saya mendapatkan janji Tuhan untuk urusan pasangan hidup. Tahun 97. Pada waktu akhirnya saya katakan, wow, ini dia. Saya berdoa 95 sampai 97 lah itu ya. Saya berdoa, kenapa kok saya mesti menikah dengan Kak Pauline, dan Tuhan berikan janji-janji yang luar biasa. One day engkau akan menulis buku dan lain sebagainya. Dan digenapi, saudara. Tahun 2007 digenapi. Bahkan sampai hari ini pun saya masih terus memproduksi dan menulis buku. Saudaraku, Roh Kudus pengen ambil bagian di dalam pernikahan. Memilih pasangan hidup. Mata kita terbatas. Makanya Adam disuruh tidur. Febri makanya disuruh tidur, kalau enggak banyak keinginan. Loh ya dong. Kalau ada melek apa yang terjadi? Ih Tuhan, rambutnya kurang panjang. Ih Tuhan, aduh, kok bulu matanya tidak kurang lentik ini. Iya kan, terlalu banyak. Makanya Alkitab kan catat, udah dibuat tidur aja. Supaya pada waktu dibangun seorang perempuan, yang dia lihat adalah wow man. Itulah arti kata woman. Karena pada waktu dia lihat wanita, wow man. Makanya sekarang disebutnya woman, ya kan? Kenapa? Karena Adam wow. Wow man. Gitu. Saudaraku, izinkan. Amin. Berapa banyak yang mau mengizinkan dalam urusan pasangan hidup? Keluarga kami itu bukan keluarga yang sempurna. Hamil di luar nikah, aborsi itu ada di keluarga saya. Saya tidak usah bicara keluarga besar lah. Keluarga inti saya. Itu yang terjadi. Ya kan. Tetapi Tuhan pulihkan. Ya kan. Akhirnya saya bisa menikah. Keluarganya Kak Pauline juga tidak sempurna. Ya kan? Ada cukup banyak perceraian di sana. Tetapi kita mengizinkan Roh Kudus bekerja. Karena kita pengen pernikahan kita berhasil. Dan bagaimana caranya pernikahan itu berhasil? Izinkan Tuhan di sana. Perkawinan di Kana berhasil karena apa? Karena dia undang Yesus, betul? Yesus itu Parakletos. Penolong yang digantikan oleh Roh Kudus. Dia buat berhasil. Amin. Amin. Dalam urusan apa? Dalam urusan pelayanan. Febri mimpin pujian dengan luar biasa. Belajar untuk siapkan lagu-lagu, bertanya dengan satu pribadi.
Maka pada waktu engkau memimpin pujian, tiba-tiba ada orang yang sakit datang. Dan orang itu tiba-tiba mengalami kesembuhan. Amin. Semalam saya doakan Joshua yang main saksofon. Dan Tuhan taruh di dalam hati saya satu firman. Bahwa engkau Tuhan akan pertajam pendengaranmu setiap pagi. Sehingga engkau akan memberikan kekuatan kepada banyak orang lewat suara yang keluar dari saksofonmu. Sehingga orang-orang akan mengalami kesembuhan. Wow, itu kan luar biasa. Amin. Di dalam urusan pelayanan, di dalam urusan khotbah, di dalam urusan mempersiapkan pujian dan lain sebagainya, dia rela, dia rindu untuk menolong setiap kita. Amin. Parakletos arti yang pertama adalah seseorang yang dipanggil untuk berada di samping kita, terutama saat dibutuhkan. Berapa banyak yang hari-hari butuh pertolongan. Saudara punya sahabat, saudara tidak sendiri. Pujiannya katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Amin. Yuk semuanya tutup mata, nyanyikan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Jangan merasa sendiri, saudara. Amin. Jangan merasa sendiri, kita punya sahabat yang luar biasa. Arti parakletos yang kedua adalah, parakletos juga diterjemahkan sebagai seorang advokat yang membantu, membela kita, berbicara atas nama kita di dalam persidangan. Ini luar biasa, saudara. Dia menjadi advokat yang mempersiapkan semua berkas kita. Sebelum sidang, pada waktu sidang, dan kita akan mengalami di dalam kemenangan di dalam sidang. Yang percaya katakan amin. Kenapa kok kita diberikan parakletos ini? Karena dialah yang membela kita, yang akan memberi nasihat dan mempersiapkan setiap kita untuk memenangkan proses pengadilan. Kenapa gambaran parakletos ini kental sekali dengan proses persidangan? Kalau di dalam sidang itu kan ada hakim, betul ya? Lalu ada pembela, betul ya? Lalu ada siapa lagi satunya? Pendakwa, betul tidak? Penuntut. Siapa yang kuliah di hukum nih? Adakah? Benar tidak? Ada yang nuntut ya? Nuntut, tapi ada pembela. Saudaraku, Alkitab katakan, kitab Wahyu, mari kita lihat. Pasal yang ke-12, ayat yang ke-10. Kitab Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-10. Dikatakan kayak gini. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparnya ke bawah pendakwa, saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ada hakim atau bapa, ada pembela di kanan. Pembela yang kedua adalah pribadi Roh Kudus. Ada pendakwa. Iblis itu kerjaannya mendakwa saudara. Pada waktu putri memuji dan menyembah Tuhan, suaramu tidak terlalu bagus. Jadi omongan-omongan negatif yang diberikan. Ya kan? Kita didakwa. Kamu tidak benar-benar amat, ya kan? Kamu siapa emang? Nah, kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh
pendakwa atau iblis itu. Makanya iblis disebut sebagai diabolos, sang pembohong. Tetapi jangan takut, karena kamu punya Parakletos. Dia didakwa pada waktu misalkan dia gagal melakukan dosa. Tetapi ada satu pembela yang mengatakan, darah Yesus itu sudah menebus. Darah Yesus sudah membayar lunas. Darah Yesus sudah menyelesaikan. Kenapa kita butuh Parakletos? Karena ada pendakwa yang sudah berumur 6.000 tahun. Kita tidak bisa kalahkan. Tetapi pribadi Roh Kudus itu yang bisa membawa kita ke dalam jalan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita didakwa apapun, kamu tidak benar. Tetapi kita punya Parakletos yang ngomong, enggak kok Bapak. Kematian Yesus sudah membenarkan dia. Kematian Yesus sudah menguduskan dia. Kematian Yesus menjadikan dia anak-anak yang terkasih, beloved. Amin. Amin. Saudaraku, dia advokat buat setiap kita. Terus membela sampai hari ini. Karena itu pada waktu saudara mendapatkan intimidasi, jangan lari. Jangan lari dari Tuhan, tapi mendekatlah kepada Tuhan. Karena Roh Kudus itu yang akan membela setiap kita. Itu arti yang kedua. Sehingga apa? Sehingga kita menang di dalam persidangan. Mana bisa iblis menang dari hikmat pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Nggak bisa. Itulah Parakletos. Amin. Ini yang menggairahkan, ini yang luar biasa. Kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, saudara akan menemukan satu kisah, yaitu Stefanus pada waktu dia didebat oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus hari itu dan dia dianiaya. Tapi kenapa Stefanus bisa terus berbicara menyampaikan kebenaran firman? Karena kerja Roh Kudus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Stefanus. Bahkan sampai dia dirajam dengan batu pun dia masih bisa memandang ke surga. Dia katakan, Engkau yang memberikan kekuatan. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni mereka. Itu kerja Roh Kudus yang luar biasa. Dia dikuatkan. Karena dia mengizinkan advokatnya, pembelanya itu ada di sampingnya. Kisah Para Rasul 24 ini akan menjelaskan. Saudara akan punya gambaran. Kisah Para Rasul 24 ayat yang kedua saya akan bacakan. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Kalau saudara baca the rest of this passage, semua ayat-ayat ini saudara akan menemukan bahwa ada satu pendakwa yang namanya Tertulus yang mewakili orang-orang Yahudi untuk mendakwa Paulus. Tetapi hari itu satu pribadi yang terus mendampingi Paulus, yaitu pribadi Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada Paulus. Dan dia tetap bisa menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena dia izinkan Parakletos itu kerja di dalam kehidupannya. Karena itu pada waktu saudara misalkan bersaksi menceritakan, saudara, kita menceritakan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita kepada orang. Kita tidak sedang mencari perdebatan karena tidak ada ujung pangkalnya. Amin. Kita ceritakan. Saya cenderung untuk tidak mau berdebat karena bahasa saya terbatas. Tapi saya katakan, Roh Kudus, Engkau yang akan kerja. Dan singkat cerita, kalau kita lihat Roma mendengar berita Injil karena pemaparan Paulus pada waktu dia menyampaikan pembelaan di Kisah Para Rasul 24.
Karena banyak pejabat-pejabat Roma yang mendengar tentang Injil itu. Parakletos, itulah yang menolong. Amin. Parakletos, arti yang ketiga adalah dia mengingatkan kita akan kebenaran. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 16, Yohanes 16. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kalau saudara baca dari ayat yang ke-4, saya akan baca mulai dari ayat yang ke-4 saja. Pekerjaan penghibur. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita, karena ditinggal oleh Yesus. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur atau parakletos itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Semua pemberitaan Injil yang saudara lakukan melalui media apapun, Tuhan Roh Kudus akan bekerja dan akan mengambil berita itu dan akan menjamah setiap orang yang mendengarkan berita itu, dan mereka akan diinsafkan akan dosa dan mereka akan kembali kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Postingan apapun yang saudara beritakan tentang kasih Tuhan, it matters. Itu penting. Dan Roh Kudus bisa mengerjakan bagian-bagian yang ajaib. Kenapa? Pekerjaan Dia adalah menginsafkan dunia akan dosa. Kebenaran dan penghakiman. Ayat 9. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Supaya dunia bisa percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan. Tetapi Roh Kudus itu bukan cuma menginsafkan akan dosa. Dia menginsafkan kita akan kebenaran. Apa itu akan kebenaran? Saudaraku, biarlah kebenaran ini memerdekakan setiap kita. Ini yang dibicarakan Roh Kudus tentang putri. Yang dibicarakan apa? Kalau kita baca di kitab Efesus, dikatakan kayak gini, engkau adalah pribadi yang sudah ditebus oleh Yesus. Engkau adalah pribadi yang dicintai, engkau adalah pribadi yang dikasihi, engkau adalah pribadi yang sudah dibenarkan di hadapan Bapa oleh kematian Yesus. Itu kebenarannya, saudara. Roh Kudus itu tidak pernah menuduh kita, tetapi membawa kita, mengingatkan kita di dalam seluruh kebenaran. Mari kita lihat Efesus pasal yang pertama. Ini yang diingatkan oleh Roh Kudus buat setiap saudara. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Yang dia ingatkan, Febri, kamu adalah pribadi yang punya segala berkat rohani di dalam sorga. Aku sudah berikan di dalam Yesus. Ambil itu, Febri. Itu yang diingatkan oleh Roh Kudus. Yang diingatkan juga kepada Kekel adalah di ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kekel, kamu mesti mengerti bahwa aku sudah pilih kamu sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Supaya kamu kudus dan tak bercacat. Detik di mana kamu percaya kepada Yesus, kamu kudus dan tak bercacat. Itu kebenaran yang diingatkan Roh Kudus buat setiap kita.
Amin. Itu kebenaran kan, kebenaran yang luar biasa. Tika, apa yang diingatkan ketika dalam kasih ayat yang kelima, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Roh Kudus akan ingatkan kebenaran yang melekat di dalam Tika. Kamu adalah anak-anak yang terkasih. Kamu pribadi yang dicintai Tuhan. Amin. Amin. Dia tidak pernah menuduh kita. Dia tidak pernah menghakimi kita. Tetapi dia menyatakan bahwa kita di dalam Kristus adalah anak-anak yang terkasih. Kita menikmati pengampunan dosa. Kita menikmati hidup dibenarkan. Kita kudus. Kita tak bercacat. Amin. Parakletos. Pribadi. Nelson. Apa yang diingatkan kepada Nelson ayat yang ke-7? Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nelson, kamu adalah pribadi yang sudah ditebus. Kamu menikmati pengampunan dosa yang begitu luar biasa. Itu menyebabkan kita tidak akan pernah bisa berani menyentuh dosa. Kenapa? Aku pribadi yang sudah sins free. Di hadapan Tuhan aku kudus tak bercacat. Amin. 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 Itu kebenarannya. Dan Parakletos mengingatkan yang ketiga adalah mengingatkan iblis. Ujungnya kamu akan dihakimi. Roh Kudus tidak pernah menghakimi saudara dan saya loh. Amin. Amin. Roh Kudus menyatakan kebenaran di dalam Kristus siapa Nelson sesungguhnya. Dicintai, diberkati limpah, diampuni. Wow, itu luar biasa. Karena itu jangan omongkan yang buruk tentang diri kita. Wong Roh Kudus aja tidak ngomongin yang buruk tentang diri kita. Kita mesti ngomong, I am beloved. Aku dicintai oleh Tuhan. Bukan karena kita hebat. Tapi karena darah Yesus yang ajaib. Cuman satu rasul yang menyatakan bahwa aku adalah murid yang paling dikasih. Dia feel, dia merasa betul bahwa dia dicintai. Karena pribadi Parakletos yang mewahyukan. Aku pribadi yang paling dicintai. Semua dicintai. Tetapi biarlah itu buat kita bikin jadi personal. Amin. Bikin jadi pribadi. Aku adalah pribadi yang dicintai. Amin. Saya akan tutup dengan ini. Lalu praktisnya seperti apa, Kak? Praktisnya seperti apa? Praktisnya adalah biarlah yang pertama. Praktis yang pertama adalah biarlah Roh Kudus memimpin hidup setiap kita. Mari kita lihat ayat terakhir. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Ayat yang 16. Saya akan bacakan Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh roh. Izinkan, yang pertama adalah izinkan Roh Kudus memimpin hidup setiap kita. Di dalam seluruh bagian-bagian hidup setiap kita. Kita melihat di Kisah Para Rasul begitu luar biasa. Kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul, saudara akan menemukan di Kisah Para Rasul 10, saudara akan menemukan bahwa Tuhan pimpin Petrus untuk melayani Kornelius karena dipimpin oleh Roh. Kalau saudara mau lihat karya Roh Kudus keseharian, lihatlah Kisah Para Rasul. Bagaimana karya Roh Kudus itu begitu ajaib di dalam keseharian mereka. Pada waktu Kisah Para Rasul ke-8, Filipus itu juga dipimpin. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 8 ayat 24, kita menemukan hari itu Filipus dipimpin oleh Tuhan untuk apa? Untuk mendekati kereta. Itu kereta pembesar dari Ethiopia. Filipus tidak mengerti sama sekali. Tetapi Filipus mengizinkan kerja Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya. Dan kalau kita lihat Kisah Para Rasul 13, pelayanan misi pertama dibuka. Itu pada waktu Roh Kudus memimpin Paulus dan Barnabas. Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib. Bagaimana Eropa dimenangkan, Asia dimenangkan. Itu Kisah Para Rasul 16, bagaimana Paulus dipimpin pergi ke Makedonia. Saudaraku, kental sekali pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup para rasul. Karena itulah mari izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup setiap kita. Memimpin hidup setiap kita. Menghasilkan buah roh di dalam hidup setiap kita. Memang tidak mudah menghasilkan buah roh di dalam hidup setiap kita. Karena untuk kita sabar membutuhkan orang yang membuat kita tidak sabar. Betul ya? Kita sabar membutuhkan orang mengambil helm kita dan kita akhirnya tidak punya helm dan kita marah. Kita membutuhkan untuk Tuhan membentuk kesabaran kita. Tuhan pakai orang untuk mengambil Indomie kita yang kita sudah siapkan dan kita marah. Tetapi pada waktu kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan menghasilkan buah roh yang begitu ajaib. Itu yang pertama, caranya. Yang kedua, selalu bertanya apapun yang kita mau putuskan. Tanya kepada Roh Kudus. Kak, aku belum bisa mendengar satu ayat. Ini benar-benar terakhir, saudaraku. Roma 9 ayat 1. Roma 9 ayat 1. Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran di dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu bicara di dalam suara hati kita. Berapa banyak yang pernah mencontek? Gak usah malu, saudaraku. Saya mencontek dulu, sejak SD, ya kan. Ya, bertobat akhirnya. Pertama kali mencontek, Nelson deg-degan tidak? Takut nggak? Setelah 10 kali, penuh damai sejahtera. Setelah 10 kali kita ngomong sama teman kita, ternyata nyontek itu enak loh, ya kan? Kita menjadi pemurid buat banyak orang untuk mereka bisa mencontek. Saudaraku, pada waktu kita mencontek pertama, apa yang terjadi? Deg-degan. Kok bisa deg-degan? Roh Kudus bekerja di dalam suara hati, di dalam nurani kita. Pada waktu saudara nggak pakai helm, ada polisi, apa yang terjadi? Wih, ada polisi, ada polisi, ada polisi. Kok bisa?
Karena suara hati nurani saudara disentil sama Roh Kudus. Dia bicara di situ. Dia bicara di situ. Amin. Cara paling praktis adalah pada waktu saudara baca Alkitab, izinkan Roh Kudus bicara lewat ayat itu. Tiba-tiba kok ada ayat yang menarik. Nah, itulah Tuhan sedang bicara di dalam hati kita. Amin. Amin. Roh Kudus bicara di dalam hati kita. Mari biarlah kita menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya akan tutup dengan satu kisah ini. Kenapa Roh Kudus diibaratkan burung merpati? Ada lagu merpati tidak pernah ingkar janji. Itu zaman saya. Paramita Rusadi kalau nggak salah. Ya Bu Pauline ya? Ya Paramita Rusadi. Merpati tidak pernah ingkar janji. Kenapa pribadi Roh Kudus digambarkan merpati? Karena pribadi Roh Kudus, karena merpati itu tidak memiliki kantung empedu. Semua burung punya kantung empedu. Kantung empedu digunakan untuk menyaring semua toksik, racun yang masuk di dalam tubuh. Tubuh binatang itu masuk. Dia simpan supaya tidak meracuni tubuh. Tapi kalau merpati tidak, dia tidak punya kantung empedu sehingga pada waktu dia masuk, racun itu masuk, dia langsung lemparkan ke usus kecil. Dan akhirnya langsung dibuang. Saudara itu bait Roh Kudus. Jangan simpan kepahitan, yang percaya katakan amin. Jangan simpan kepahitan, yang percaya katakan amin. Jangan persimpan luka dengan teman komsel saudara, dengan orang tua saudara, dengan kakak saudara, dengan adik saudara, dengan teman-teman saudara. Karena ada pribadi Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Amin. Yang kedua, kenapa kok diibaratkan merpati? Karena merpati tidak pernah ingkar janji. Merpati itu burung yang setia dengan pasangan. Selain Raja Wali. Raja Wali itu juga burung yang setia dengan pasangan. Merpati, berapa yang suka main merpati? Ya kan? Dia tidak akan bakalan ganti itu pasangan. Itulah merpati. Mari kenal pribadi Roh Kudus yang setia. Amin. Dia mau menolong, dia mau mendampingi kita, dia akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Amin. Saya ajak bangkit berdiri. Kemanakah